Selamat ketemu lagi anak-anak. Saat ini kita akan belajar pelajaran SPDP mengenai tari daerah. Sebelum kita bicara mengenai daerah, kita harus tahu juga mengenai gerak dasar di dalam tari daerah tersebut. Tetapi sebelum kita belajar bersama mengenai gerak dasar dari tari daerah, Ibu akan ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan tari daerah. Tari daerah adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Tarian daerah tadi dibawakan secara turun-temurun, mempunyai nilai historis yang tinggi. Setiap suku memiliki tarian daerah, dan ini merupakan bagian atau kekayaan dari kebudayaan nasional. Kita akan belajar juga mengenai jenis gerak tari. Di dalam jenis gerak tari terutama dibedakan menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Apa yang dimaksud dengan gerak murni? Gerak murni adalah gerak yang dilakukan untuk memperindah tarian atau artistik dan tidak memiliki makna. Misalnya gerakan tangan, kepala, tari, bisa juga gerak seluruh badan di dalam tari. Yang kedua adalah gerak maknawi. Apa yang dimaksud dengan gerak maknawi? Gerak maknawi adalah gerak tari yang memiliki makna. Diperagakan anggota tubuh tanpa alat nyata dalam hidup sehari-hari. Misalnya dalam tarian bercermin, tetapi ketika menari tidak membawa cermin. Dalam tarian tadi ada mendayung, tetapi tidak memakai alat dayung. Di dalam gerak maknawi ini, tarian tadi bisa menirukan gerakan hewan, gerakan alam, ataupun gerak manusia. Di dalam jenis gerak maknawi itu sendiri dibedakan menjadi dua. Pertama, imitatif. Apa itu imitatif? Yaitu gerak tari yang menirukan hewan. Contohnya, tari kuda lumping. Yang kedua, tari merak. Yang kedua adalah mimitif. Apa itu mimitif? Mimitif adalah gerak tari yang menirukan aktivitas manusia. Contohnya, tari bondan dari Jawa Tengah dan tari tarik pukat dari Aceh yang melambangkan beberapa nelayan atau sekelompok nelayan yang sedang bekerja sama di dalam mencari ikan. Dia menarik jaringnya di dalam mencari ikan tersebut yang dilakukan bersama-sama atau melakukan pekerjaan secara bersama-sama di dalam mencari ikan tersebut. Ragam gerak tari tradisional itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gerak jari dan gerak kaki. Di dalam gerak jari itu ada yang namanya ngeruji atau ngerayong, yang kedua nyempurit, yang ketiga nogorangsang atau boyo mangap, yang keempat nyekiting. Apa yang dimaksud dengan itu? Mari kita perhatikan berikut ini. Ngeruji atau apa itu ngeruji atau ngerayong? Semua jari rapat tegak lurus. Ibu jari masuk ditekuk merapat telapak tangan. Tangan kiri dan kanan sama posisinya, sama-sama ngeruji atau ngerayong. Yang kedua adalah nyempurit, yaitu ujung ibu jari bertemu dengan ujung telunjuk membentuk bulatan dan jari-jari lainnya melengkung mengikuti arah jari tengah. Tangan kiri dan kanan sama posisi nyempurit. Gerak jari nogorangsang atau boyo mangap bagaimana?
Gerak jari nogo rangsang atau boyo mangap ini hampir seperti ngeruji atau ngerayung, hanya ibu jari membuka lurus ke depan. Posisi tangan kanan dan kiri sama, yaitu boyo mangap. Nyekiting. Apa gerakan nyekiting dalam tari tadi? Yaitu ruas ibu jari bersinggungan dengan ruas jari tengah paling depan. Jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah. Ini adalah gerakan tari yang berupa gerak jari. Yang kedua, yaitu kaki di dalam tari. Gerak kaki di dalam tari itu ada ngerundo, lumaksono, gejuk atau seblak, tanjak kiri, tanjak kanan, trecetan, dan kicat. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Ngerudo. Apa yang dimaksud dengan ngerudo? Ngerudo adalah sikap kaki dengan dua kaki mendak. Sifat gantung, kakinya itu ditekuk maksudnya. Telapak kaki saling merapat bagian tumit. Bagian depan membuka 45 derajat. Seperti ini anak ya. Sikap ngerudo. Sikap kaki yang kedua yaitu lumak. Apa yang dimaksud dengan lumaksono? Sikap kaki dalam lumaksono ini, posisi kaki kiri lumaksono dengan arah telapak kaki serong keluar atau mager timun. Sikap kaki yang ketiga ya gejuk atau seblak. Apa yang dimaksud dengan gejuk atau seblak? Gejuk itu maksudnya kakinya dihentakkan ke bumi. Kakinya dihentakkan ke bumi atau ke lantai. Sedangkan kakinya terap di belakang tumit kanan. Seperti ini anak ya. Sikap kaki berikutnya adalah tanjak atau tanjak kiri. Apa yang dimaksud tanjak kanan? Tanjak kanan itu maksudnya letak telapak kaki kanan, letak telapak kaki kanan agak di depan. Agak di depan kaki kiri dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Ini adalah tanjak kanan. Letak kaki kanan adalah agak di depan. Kalau tanjak kanan, kaki kanannya di depan. Kalau tanjak kiri, kaki kirinya yang di depan. Sikap kaki berikutnya adalah trecetan. Itu melangkah jinjit dengan cepat ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam menari tadi kakinya jinjit, terus melangkah dengan cepat ke kanan atau ke kiri. Terakhir adalah kicat. Ya, di gambar ini sikap kaki kiri kicat terap kempol kaki kanan. Berarti kaki kirinya ada di belakang, agak ditarik naik ya. Hampir sejajar dengan paha kaki kanan. Untuk kaki kanan jika kicat juga berarti kaki kanannya di belakang dan agak ditarik naik sejajar, hampir sejajar dengan paha kaki kiri. Demikian anak-anak untuk penjelasan gerak jari dan gerak kaki. Selanjutnya kita ke jenis tari ada 3. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok ya. Nah, tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh seorang penari ya. Jadi hanya satu orang yang menari. Contoh di sini tari tunggal yaitu tari golek ayun-ayun. Yang kedua adalah tari cendrawasih. Tari golek ayun-ayun itu adalah tarian yang berasal dari Yogyakarta. Sedangkan kalau tari cendrawasih adalah tarian yang berasal dari mana anak-anak?
yang terkenal dengan burung cendrawasih dari Papua. Pintar sekali anak-anak. Sekarang contoh tari berpasangan, yaitu tari cokek dan tari serampang 12. Tari cokek itu adalah tari yang berasal dari Betawi, sedangkan tari serampang 12 adalah tari dari Sumatera Utara atau dari Jambi. Tarian yang berikutnya adalah contoh tari berkelompok. Tadi lebih dari 2 orang ya anak-anak ya. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan oleh 2 orang, lebih dari 2 orang. Contohnya di sini tari saman. Dari mana asalnya? Aceh. Pinter. Yang kedua adalah dari mana asalnya tari kuda lumping? Dari Jawa Timur. Berikutnya adalah tari merak. Dari mana anak-anak tari merak asalnya? Dari Jawa Barat. Terima kasih anak-anak. Untuk belajar mungkin anak-anak masih agak bingung. Supaya lebih paham, anak-anak bisa pelajari lagi dengan bantuan orang tua di rumah. Dengan kalau memang ada kesulitan, bisa nanti menghubungi Bapak Ibu Guru lewat WA pribadi Bapak Ibu Guru masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu Guru berharap tetap semangat selama belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua di rumah. Saat ini kami juga berharap anak-anak dapat menerapkan kebiasaan baru. Misalnya, setiap kali anak-anak selesai beraktivitas, anak-anak harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Jika anak-anak hendak keluar rumah atau anak-anak sedang sakit, anak-anak harus memakai masker. Ingat juga anak-anak juga harus senantiasa makan makanan bergizi dan olahraga secara teratur, meskipun olahraganya dilakukan di rumah, karena kita harus tetap menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan. Harapan kami, anak-anak dan keluarga tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.